Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksana Sakaf, NIM A11 2022 14255 dari kelompok sistem operasi 4312. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sistem operasi berbasis macOS yang bersifat open source yang sudah ada di link YouTube yang sudah disediakan. Dan di sini saya akan mengcustom atau menambahkan perintah-perintah yang bisa dijalankan pada macOS itu sendiri. Langsung saja kita mulai. Mungkin kita bisa mulai dengan contoh preview aplikasi yang sudah saya buat. Nah, mungkin sekilas seperti ini. Nanti kita akan menamakan Udinus rumah kuis. Lalu kita bisa menambahkan komen-komen seperti nama, NIM, tanggal, alamat, hobi, nomor HP, dan email. Lalu kita mulai saja. Cara membuatnya yaitu yang pertama, kita membutuhkan beberapa aplikasi yang digunakan untuk keperluan membuat sistem operasi kali ini, yaitu yang pertama adalah mdisk installer. Ini digunakan sebagai virtual disk. Lalu ada macOS-nya sendiri dalam bentuk zip, nanti kita akan ekstrak di sini. Lalu ada NASM sendiri adalah assembler untuk Windows, dan QEMU yaitu emulator yang digunakan untuk menjalankan macOS-nya yang akan kita buat nanti. Sebelumnya kita akan install terlebih dahulu aplikasi yang dibutuhkan dari mdisk. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini, kita oke. Yang kedua, kita untuk install sendiri kita harus menggunakan fitur atau pilihan Run as Administrator. Kita next, lalu kita pilih folder penyimpanannya, dan berhubung saya sudah menginstalnya, maka akan saya skip di sini. Dan jika sudah terinstall, maka akan muncul di program files, lalu di NASM, dan ini adalah file atau folder instalan dari NASM sendiri. Kemudian kita lanjut lagi, kita install QEMU seperti biasa juga. Kita oke, kita next, agree, next, lalu kita masukkan ini. Dan jika sudah menemukan foldernya, dan di sini saya menggunakan defaultnya, lalu kita install, dan berhubung saya sudah install juga, kita akan skip. Dan jika sudah terinstall, maka akan muncul di program files juga dan bernama QEMU. Dan untuk QEMU sendiri yang akan kita gunakan yaitu .x yang ini, QEMU system kali 86 64 bit. Nah, sebelum kita mulai, mungkin kita akan menambahkan NASM tadi di dalam path atau sistem environment pada control panel. Nah, kita cari edit environment variables, dan kita akan masuk ke environment variables. Nah, kita tambahkan di sistem variables dan yang path. Nah, berhubung saya sudah menamakan, akan jadi seperti ini. Jika belum, maka kita pencet new, lalu kita ketik directory dari instalan NASM itu sendiri. Jika udah, kita oke, dan oke.
lalu oke. Nah, kita sudah siap untuk membuat sistem operasi. Kita tinggal mengekstrak file zip yang sudah kita download tadi. Kita ekstrak all di sini. Kita menggunakan WinRAR saja. Kita ekstrak here macOS Smart 6.1. Dan beginilah tampilan dari atau isi dari zip macOS itu sendiri. Sebelum kita mulai, kita sebaiknya mengtes atau mengecek programnya akan berjalan dengan baik atau tidak. Kita pilih atau run build-in.bat ini gunakan untuk mengcompile atau run atau meng-save dari macOS itu sendiri. Dan di disk image kita akan copy macOS.flp ke folder macOS 46.1. Nah, di sini kita akan run macOS.flp ini menggunakan cmd dengan cara seperti ini. Kita tinggal ketik cmd yang otomatis akan masuk ke direktori dari macOS yang kita buat tadi. Dan untuk merunnya kita akan membutuhkan sintaks seperti ini, yaitu untuk ini sendiri adalah direktori QEMU-nya yang tadi saya sudah sampaikan tentang kita menggunakan QEMU sistem kali 86 64bit.x. Lalu kita akan run menjalankan macOS.flp ini dan dengan rtc base local time, yang artinya kita menggunakan waktu Indonesia atau waktu yang tersedia sekarang. Karena jika tidak seperti itu, maka waktunya akan mengikuti dari waktu luar negeri atau luar Indonesia yang merupakan pembuat macOS itu sendiri. Kita akan copy saja, lalu kita paste di sini, kita enter, dan muncul menggunakan QEMU welcome to macOS dan thanks for trying macOS. Kita coba dari Hangman mungkin. Kita disuruh menebak. Kita sudah kalah. Kita escape, kita keluar, kita coba yang lain. Mungkin kita coba Fisher. Ini adalah salah satu game dari macOS nya sendiri. Ya, mungkin seperti ini. Sejauh ini masih berjalan dengan normal. Lalu kita akan menuju ke command line-nya atau CLI. Kita di sini bisa menjalankan perintah time yang akan menunjukkan waktu, date untuk menunjukkan tanggal, dan var untuk menunjukkan versi dari macOS itu sendiri. Lalu kita akan coba exit. Kita akan mulai mengedit tampilan-tampilan dari macOS ini sendiri. Dan sini kita akan menambahkan 3 file .bus atau basic. Jadi kita akan membuat menu dinus, menu rumah untuk menampilkan gambar rumah, dan kuis untuk menjalankan aplikasi kuis atau soal-soal matematika. Ya, pertama kita akan membuka folder macOS. Nah, untuk macOS sendiri di sini memiliki ada disk image, dock, program, source, dan source. Di sini berisi kernel. Terus di fitur ada berbagai file ASM atau assembly, ada bootloadernya,
Sini ada program-programnya, dan ini ada disk image. Untuk pertama mungkin kita akan merubah tampilan macOS-nya menjadi Xsun OS. Nah, di sini ada terdapat variabel yang digunakan untuk setting tanggalnya. Jika kita ingin mengubah jadi date month year, maka kita akan mengganti DB jadi 1. Nanti kita akan coba lihat hasilnya. Nah, ini adalah kernel. Kita akan mengubah yang bernama Mike menjadi Xsun. Ini kita akan cari aja Mike, replace to Xsun. Kita ganti semua. Nah, sebenarnya yang untuk di bagian di titik koma ini tidak penting, karena ini adalah komentar, atau kalau di PHP itu menggunakan slash. Kita ganti ini. Nah, sudah semua. Kita akan ganti juga tulisan awalnya, yaitu selamat datang di Xsun OS. Kita akan rubah menjadi bahasa Indonesia untuk awalnya. Terima kasih telah menggunakan Xsun OS. Harap pilih menu di bawah. Oke, untuk program menu, dan cancel untuk command line. Kita save. Kalau mungkin sudah cukup di bagian kernel, lalu kita akan berubah lagi di bootloop. Kita akan cari lagi yang bernama Mike. Kita akan ganti Xsun. Nah, ini sudah, kita save. Lalu kita akan ke source, kita ke features, kita cari di sini CLI, kita juga edit jadi Xsun OS. Ini sudah semua, kita save. Disk juga di sini nggak ada, di sini juga nggak ada, dan di method ASM hanya 3. Nah, di sini di miss kita membutuhkan untuk diganti, yaitu pada bagian ini, Xsun OS affair. Di sini kita nggak membutuhkan ganti. Sini juga, di sound juga sama, dan di string juga. Ini kita akan coba run terlebih dahulu. Kita akan cek, dan cara untuk save yang sudah saya bilang tadi, yaitu kita mengrun ini terlebih dahulu untuk mengecek tidak ada yang error. Lalu kita akan copy file macOS.flp ini ke sini. Kita akan replace the file in the destination. Lalu kita akan run, ketik cmd. Kita akan pastekan dari sini. Copy. Kita start. Ya, sudah muncul. Yang tadi kita edit. Selamat datang di Xsun OS. Terima kasih telah menggunakan Xsun OS. Harap pilih menu di bawah. Oke untuk program menu, dan cancel untuk command line. Dan ini versi sudah jadi bahasa Indonesia.
Kita akan melanjutkan edit. Kita bisa mulai edit dari mungkin tampilannya ya. Jadi di features lalu ke file screen.asm kita akan menemukan ini kita akan ganti bahasa Indonesia juga. Silahkan pilih menu di bawah, gunakan raw. Yang sudah tersedia. Ini sudah cukup editnya. Dan di sini mungkin jika ingin mengganti button yang akan kita ganti, tapi kita akan tetap menggunakan OK dan cancel saja. Kita lanjut lagi. Kemudian kita akan menambahkan menu-menu pada display program atau display menu. Mungkin kita akan mengambil dari seperti ini. Jadi nanti kita akan membuat menu dimana jika kita klik misal udinus.bus, nanti akan muncul tulisan udinus, dan nanti kita akan bisa menginputkan exit jika ingin keluar dari menu tersebut. Mungkin kita akan tinggal kopas saja. Kita akan membuat salinan dari ini. Kita ini menjadi udinus. Nah, untuk pada basic sendiri kita menggunakan rem ini sebagai komentar. Kita akan ganti saja udinus tetap. Ini kita hapus saja karena kita nggak butuh. Kita butuh ini aja, $1 atau variabel. Kita ini hapus saja. Dan logo akan seperti ini. Kita akan ganti. Di sini saya sudah menyiapkan logo udinus yang sudah saya buat manual. Kita kopas saja. Kita kembali ke udinus.bus. Kita akan menggantikan seperti ini, udinus 1. Kita akan lalu tambahkan menu atau fungsi di mana nanti jika kita akan klik exit maka akan keluar dari program. Kita akan menggunakan print, ketik exit jika kembali ke menu. Nah, kita di sini sudah menyimpan variabel 1. Kita akan input. Sini aja. Di koma $1.
kita menggunakan statement if $1 sama dengan exit, then n, dan jika tidak kita akan kembali ke exit. Sudah, kita coba terlebih dahulu untuk file odinous.bash. Kita ke sini, kita build win.bat dulu, ada error, kita copy macOS.flp lagi, replace, lalu kita buka cmd, kita copy ini lagi, lalu kita tempel dan enter. Kita coba odinous.bash, jadi muncul odinous di sini, lalu kita terjadi error di line 25 ternyata. Mari kita cek terlebih dahulu line 25. Oh, di sini error. Error. Kita lihat input seperti itu. Jadi kita input sendiri. Seperti ini. Kita coba start lagi. Sebelumnya kita copy file flp nya lagi, replace, lalu ke cmd, kita copy ini, kita coba lagi di odinous.bash. Nah, sudah nggak jadi error. Kita ketik exit, akan keluar, dan jika kita tidak klik exit misal bla bla, kita terjadi error lagi. Mungkin kita akan cek lagi. Kita harus tambahkan kode. Kita sudah save lagi, kita coba lagi. Copy ini, lalu kita run. Oke, lalu ya kita kembali lagi, dan juga kita klik exit, nggak keluar. Oke, sudah berjalan dengan lancar. Lalu kita akan lanjut membuat rumah. Tinggal copy aja, kita pastekan di sini. Copy.bash kita rename menjadi rumah.bash. Kita ganti lagi rumah baik sana Sagaf, dan di rumah sendiri kita bersamakan ini, cuma kita ganti gambar ini yang sudah saya buat lagi. Untuk gambar ini saya mengambil dari YouTube atau dari internet. Jadi kita tinggal copy saja, lalu kita pastekan di sini seperti ini.
dan ini sama aja. Jika kita ingin exit, kita akan ketik exit. Kita akan langsung coba lagi, kita build in dulu, kita copy file FLP nya, kita run lagi di CMD. Kita coba rumah, ya sudah muncul gambar rumah dan exit berhasil. Mungkin kita akan coba lagi untuk membuat kuis. Kali ini kita akan membuat kuis matematika dari file bus tersebut. Kita akan coba dari order aja lagi, kita copy, kita pastekan. Untuk base aplikasinya kita menjadi kuis.bus, kuis by Iksan Asakaf. Kemudian kita akan lanjutkan lagi. Di sini kita membutuhkan variabel mungkin 6 ya. 3 karena kita akan membutuhkan, kita akan menambahkan 5 soal. Kita menambahkan logo terlebih dahulu, kita hapus saja ini. Kita ganti di sini kuis matematika by Iksan Asakaf. Kita akan buat soal 1 atau fungsi soal 1. Di sini kita akan menulis soal 1 12 tambah 23. Kita inputkan, kita tambahkan ini terlebih dahulu. Input $2. Tambahkan if statementnya, juga if variabel 2 sama dengan jawaban benarnya yaitu 35, maka akan lanjut ke soal 2, then go to soal 2. Dan jika salah atau jika $2 tidak sama dengan 35, then kita akan mengulang ke soal 1. Lalu jika if sama dengan kosong atau tidak diisi, kita akan mengulang lagi ke soal 1. Lanjut lagi, kita bikin soal 2, kita copy saja ini soal 2, tekan ganti pengurangan 45 dikurangin 10 13 25 aja, 27 27 kita akan ganti ini 3 jawaban benarnya yaitu
18. Jika tidak dengan 18, sama ini menuju ke soal 3, dan jika salah menuju soal 2 lagi, dan jika jawaban kosong maka menuju soal 2 lagi. Kita kopas lagi untuk bikin soal 3. Soal 3 kita menggunakan pengurangan lagi, boleh 54 dikurangin 23, ganti 4. Jawaban benar yaitu 31. Jika salah akan menuju ke soal 3. Jika benar menuju soal 4, jika salah menuju soal 3, dan jika tidak diisi menuju soal 3 lagi atau diulang. Lalu kita bikin soal 4. Untuk soal 4 sendiri kita akan menjadi perkalian. Kita akan coba perkalian 5 dikali 8. Kita coba 6. Input kita ganti 5. Kita masukkan jawaban benar yaitu 48. Kita akan soal 4, soal 3, soal 3. Kita kopas lagi soal 5. Soal terakhir yaitu pembagian dari 72 dibagi 9. Jawaban benar yaitu 8. Ini inputnya 6. Ini jika benar menuju soal 5, soal 4, dan ini menuju selesai. Jadi jika sudah menyelesaikan soal 5 akan menuju ke menu selesai nantinya. Kita ini soal 5, ini soal 5. Ini belum diganti, sorry. Kita jadi soal 4, soal 3. Ini juga benar soal 5. Lalu kita buat yang terakhir yaitu fungsi selesai. Print, selamat, Anda telah menyelesaikan kuis. Print, silahkan ketik exit jika ingin keluar. Mungkin kita jadi satu dengan exit saja nanti. Dan kita akan tambahkan perintah untuk mengulang kuis dengan silakan ketik ulang jika ingin mengulang. Kita hapus saja karena kita udah ganti selesai. Kita kode jika tidak ada menu yang sama. Jika exit akan ke N, dan jika variabel 1 bernilai ulang, kita akan waktu soal 1 atau kembali ke awal. Kita akan coba running kuis yang sudah kita buat. Kita build in terlebih dahulu. Kita masuk disk image, copy file FLP, lalu kita paste. Kita masuk cmd, kita copy dari sini, kita run.
quiz.bas. Kita mulai 12 tambah 23, misalnya jawaban salah dulu 20, akan mengulang hingga jawabannya benar. Jawabannya benar yaitu 35. Nah, jika benar akan lanjut ke soal 2, dan jika salah akan mengulang lagi, dan jika benar itu 18 akan lanjut ke soal 3. Soal 3 pun sama, jawabannya 31. Lalu ini jika salah misal 43 atau nggak diisi juga, tetap ke soal 4. Jadi kita jawaban benar, dan jika udah terakhir sudah soal 5 dan itu benar, maka akan terdapat tulisan selamat Anda telah menyelesaikan kuis, silakan ketik exit jika ingin keluar, ketik ulang jika ingin mengulang. Kita akan coba ulang terlebih dahulu dan akan ulang dari soal pertama. Kita jawab terlebih dahulu. Kita akan coba klik atau maksudnya ketik exit untuk keluar, dan programnya selesai. Sudah cukup ada kuis. Lalu kita akan coba menambahkan komen di comment line sekarang, yaitu ketika kita akan pilih menu cancel yang akan menampilkan seperti command prompt pada Windows yang digunakan untuk run program-program atau kata-kata yang akan menampilkan beberapa informasi. Misal ini time akan menunjukkan waktu, date menunjukkan tanggal, var menunjukkan version, dan exit akan kembali ke menu awal. Dan di sini kita akan menambahkan nama, name, alamat, tanggal lahir, hobi, email, dan nomor HP. Kita tambahkan 7. Yang pertama mungkin kita akan tambahkan di sini, yaitu membuat string. Misal nama string kita bikin jadi misal nama, kita 0, kita ikutkan atasnya, kita kopas saja 7, lalu kita name string ini ya name, lalu ini yaitu alamat, ke lmt ttl atau tanggal lahir. Kita masukkan hobi string, yaitu hobi, kita tambah lagi misal nomor HP. Yang terakhir kita tambahkan email string. Email string berarti menggunakan email. Nah, setelah kita deklarasikan ini, kita akan membuat ini terlebih dahulu. Kita tambahkan di help text komennya, yaitu kita tambahkan nama, name, alamat, ttl, hobi, nomor HP, dan email. Sudah, kita komen di sini. Lalu kita
scroll ke atas, kita akan tambahkan pada menu ya ini internal command-nya kita tambahkan, kita kopas ini. Nah, ini diganti yang sudah kita buat di bawah, yaitu nama string jika nama entered. Nah, di sini kita akan memanggil, yaitu kita akan membuat fungsi di bawah nanti, yaitu cetak nama. Nah, itu jika kita memanggil fungsi atau memanggil perintah nama, kita akan menjalankan fungsi cetak nama. Lalu kita akan kopas lagi sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ganti, tadi ada nim cetak nim string. Jika nim dimasukkan, kita cetak nim. Sorry, kita mungkin ganti alamat cetak alamat. Ini ganti ttl buat tanggal lahir, ttl cetak tanggal lahir. Bawahnya kita ada tadi di bawah, yaitu hobi, nomor HP, dan email. Hobi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kelebihan 1. Hobi string cetak hobi. Lalu di sini nomor HP, cetak nomor HP. Sini kita yang terakhir, yaitu email. Jika email entered, cetak email. Nah, setelah kita membuat fungsi ini, kita akan langsung ke bawah untuk membuat fungsi cetak email. Kita scroll di bawah, di bagian sini print var, kita akan tambahkan cetak nama. Cetak nama sendiri kita akan copy milik ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi 7. Kita bikin di sini kita ganti sebagai variabel, yaitu variabel nama. Jadi nanti kita akan memanggil variabel nama yang akan kita buat di bawah, yaitu isi dari variabel nama sendiri akan berisi misal Muhammad Ihsan Assagaf dan sebagainya. Ini ganti cetak nim. Cetak nim berarti kita ganti vnim. Cetak alamat, ganti v alamat. Ini vttl. Lalu cetak hobi, nomor HP,
terakhir email. Nah, dari VV variabel-variabel yang ini kita akan deklarasikan di bawah. Kita akan buat di sini, kita bikin komentar variabel digunakan. Ada vinama DP di sini, contoh Muhammad Iksan Asakaf, kita koma 13,10,0. Kita akan mengikuti di ini. Jadi isinya adalah ini. Lalu kita akan kopas, kita luruskan terlebih dahulu. Sudah 7. Dan ini sini ada alamat, TTL, ada hobi, dan nomor HP, dan yang terakhir ada email. Kita ganti NIM A11 2022 14255, alamat Nalian Semarang, tanggal lahir Cilacap 12 Juli 2004. Hobinya kita tambahkan main biliar, nomor HP 8225617, dan emailnya kita tambahkan gmail.com. Lalu kita akan coba run hasil yang sudah kita buat ini. Kita akan coba run. Kita build window 4 lagi, nggak ada error. Kita lanjut, copy, replace, lalu kita buka cmd, kita kopikan perintah ini, pastekan. Kita coba yang ini dulu terlebih dahulu, apakah masih aman. 35 18 masih bisa ternyata. Kita 1488 exit. Kita coba menuju komen now, ternyata masih error, jadi tidak muncul di bagian sini. Oke, kita akan coba lagi. Kita cari di mana bagian errornya. Kita coba run. Via alamat notify. Kita salah memasukkan ini di atas. Tadi
Nah, di sini tidak muncul karena tidak terdeteksi. Kita menulisnya ada alamat, padahal yang di bawah adalah VALMET. Lalu kita coba run lagi. Kita Godwin, sedang ada error. Kita kopas FLP nya lagi, kita run lagi, kopas, kita hapus saja, kita pastekan, kita langsung ya, sudah muncul kali ini, yaitu nama mengetik nasabah, NIM muncul, alamat muncul, nama tanggal lahir muncul, hobi, nomor HP, dan email muncul. Jadi di sini sudah muncul semua perintah custom yang sudah saya buat. Kita akan coba time. Nah, di sini date-nya juga sudah diubah karena yang tadinya yaitu 10/19/2023 atau formatnya bulan, hari, bulan, tanggal, dan tahun, sekarang jadi tanggal, bulan, tahun. Exit, kita coba lagi. Rumah masih berhasil, masih bisa. Kita exit, kita ada Odinus bisa, dan tadi quiz sudah kita coba. Mungkin cukup sekian dari tutorial atau cara membuat OS custom dengan perintah-perintah yang saya buat sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang yang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.